Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Prandika dengan NIM 2120274, mata kuliah PPKN, program S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam presentasi saya kali ini ada dua materi. Yang materi pertama adalah pentingnya PPKN bagi mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan bukanlah hal yang asing bagi kita. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sudah diajarkan di sekolah. Lalu bagaimana untuk jenjang perguruan tinggi? Apakah penting? Belajar pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa sebelumnya mengetahui hal itu. Kita harus tahu terlebih dahulu arti dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang ditujukan untuk generasi penerus bangsa agar mereka menjadi warga negara yang berpikir kritis, sadar mengenal hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membangun kesiapan bagi warga negara agar menjadi warga yang cerdas untuk memahami dan menjunjung tinggi keberadaan negara dan bangsa agar tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kehidupan di negara Republik Indonesia ini sangat diperlukan komitmen dan dukungan dengan sungguh-sungguh dari setiap individunya. Mahasiswa sebagai generasi muda, penerus bangsa mempunyai peran dan tanggung jawab di masa yang akan datang. Mahasiswa juga harus memahami dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam bermasyarakat. Apa alasan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini penting bagi mahasiswa? Berikut beberapa alasannya. Satu, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis, tidak hanya tahu tentang hak dan kewajiban, namun mahasiswa juga mampu berpikir kritis tentang isu nasional maupun isu internasional. Dua, agar mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai. Pendidikan kewarganegaraan sangat perlu diberikan dan diajarkan kepada mahasiswa. Tiga, mahasiswa mampu menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Diberikannya pendidikan kewarganegaraan mampu menjadikan mahasiswa paham akan adat dan budaya dari seluruh suku yang ada di Indonesia. 4. Menjadikan mahasiswa yang tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia. 5. Mewujudkan mahasiswa yang bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki wawasan hidup berbangsa dan bernegara. 6. Dan menjadikan mahasiswa yang komitmen terhadap hak dasar manusia dan hidup dalam negara yang berkedaulatan. Itu tadi beberapa alasan pentingnya mahasiswa perguruan tinggi untuk mengerti akan pendidikan kewarganegaraan, dan dengan begitu pendidikan kewarganegaraan dapat memotivasi mahasiswa untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu dua strategi dan upaya penanaman pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus lebih tahu tentang pengertian korupsi tersebut. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumper, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut. Kemudian dikenal istilah corruption, corrupt dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan atau koruptai dalam bahasa Belanda. Dari asal-usul bahasa, korupsi bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Satu, pembentukan lembaga anti korupsi. Dua, pencegahan korupsi di sektor publik. Tiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan selanjutnya,
pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah ataupun perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarahkan pada pendidikan nilai, yaitu nilai kebaikan. Suseno dalam Jabar tahun 2009 berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Melalui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama para siswa sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga memberikan proses pembelajaran tentang kepekaan terhadap praktek-praktek korupsi yang ada di sekitar kita. Ketiga, mendidik para siswa dari usia dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan. Dan kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan clean and good government demi masa depan yang lebih baik dan beradab. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.